Halo semua, saya Abian Dan saya Abid. dan kalian sedang menyaksikan Ethos Talk. Oke, Bid, gimana nih kabarnya? Sehat, Bid? Alhamdulillah sehat. Kerjaan gimana? Lancar ya? Alhamdulillah lagi banyak lemburan. Lagi banyak lemburan? Ya karena biasa lah akhir tahun banyak yang cuti kan. Ya, jadi digas semua tuh lemburnya ya. Gas terus. Pantesan kayaknya lagi kurus daripada biasanya gini. Oke, sekarang lagi free berarti ya? Lagi off ya? Bener lagi off nih. Lagi off ya, oke. Mungkin sore ini kita bakalan ngopi sambil ngobrol santai aja Oke, sih. boleh. Tentang apa ya, mungkin yang rame di media sosial sekarang ya, mulai dari debat capres yang makin hari makin panas ya, karena udah makin dekat mau Februari kan. Ya. Kemudian dari sekarang Cipung udah pandai manjat katanya. Terakhir malah aku lihat tuh udah bisa nyanyi dia. Udah bisa nyanyi ya? Sama suster ininya tuh. Cipung itu emang parah sih. Kemudian yang lagi panas juga diperbincangkan mengenai kedatangan etnis Rohingya, pernah dengar kan? Ya. Nah, itu kan bisa dibilang itu marak dan terus menerus ya, mereka datangnya kayak udah nggak kekontrol gitu sama pemerintah kita. Benar. Belum lagi kayak dicoba untuk dihalau di laut, mah mereka nggak mau mundur gitu. Ya. Nah, mungkin gimana tuh menurut itu? Ini menarik sebenarnya pembahasan mengenai Rohingya ini. Jadi setiap aku scroll TikTok nih asik itu aja muncul Rohingya. Tapi banyak menuai pro kontra di sini, Bang. Ya, Wiji. jadi akhirnya menuai pro kontra ya. Ya, dari yang kontra mungkin banyak itu yang diresahkan oleh masyarakat, Oh iya. khususnya masyarakat Sabang sana, dimana kan Sabang nih sebagai tempat berlabuh mereka gitu. Ya, tepat mereka menginjakan kaki pertama Ya. kali kan di Sabang. Nah, otomatis yang merasakan paling kedatangan mereka itu ya warga sana gitu ya. Nah, apa yang mereka resahkan mungkin? Mungkin contoh kecilnya, jadi mungkin dari masyarakat kita kan mempunyai rasa kemanusiaan. Oh ya, ada yang datang nih gitu. Oke. Walaupun datang itu secara tiba-tiba, Oke. mungkin cukup mengkagetkan masyarakat sana ya. Iya. Waktu mereka datang, ya disambut, kemudian diberi sedikit bantuan seperti makanan, pakaian. Nah, Oh, itu dari pribadi mereka masing-masing, mau benar. masyarakat mereka menyediakan Ya. secara cuma-cuma gitu ya. tapi beberapa responnya itu sangat tidak mengenakan warga sana. Seperti waktu mereka diberi makan dan itu ditolak, bahkan dibuang gitu. Ya. Mungkin itu yang kita bisa bawa ke ranah norma sosial ya, karena dimana ketika kamu berada di suatu negara, kamu harus mengikuti norma atau aturan yang berlaku di negara tersebut ya. Tapi mungkin itu kan juga butuh penyesuaian buat warga Rohingya itu yang datang di daerah kita, yang mana pasti juga mempunyai norma-norma yang harus dia taati, khususnya di daerah Sabang sana. Ya betul. Nah, jadi itu mungkin yang menyebabkan pergesekan antara masyarakat dengan warga Rohingya ya. Benar banget. Si satu berniat membantu, yang satu entah apa alasan mereka membuang makanan dan selain sebagainya. Jadi akhirnya ya saling trust issue lah antara masyarakat dengan para pendatang. Mungkin itu ya kontranya ya. Itu. Kalau dari pro-nya ada nggak sih? Dari pro-nya mungkin itu tadi, kita mengedepankan perihal kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita sesama manusia kan. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi soal ini, coba kita tarik ke belakang dulu. Oke. Sebenarnya etnis Rohingya ini apa gitu? Nah, menarik. Berasal dari mana? Ya, Kok bisa sampai di tanah air kita gitu? Nah, mungkin Bang Biji, sepengetahuan Bang Biji Ya. soal Rohingya ini dari mana sebenarnya? Oke. Kemarin beberapa waktu lalu aku udah ada nonton sih mengenai narasumber yang membicarakan tentang sebenarnya Rohingya ini dari mana sih gitu, atau asal usulnya apakah mereka berbeda dari etnis yang ada di Myanmar atau gimana gitu ya. Nah, jadi sebenarnya etnis Rohingya ini asli, salah satu etnis asli yang ada di Myanmar.
asal negara mereka itu Myanmar, bukan Bangladesh yang banyak diberitakan sama media sosial di halayak ramai gitu. Sebenarnya mereka dari Myanmar, kemudian pada zaman penjajahan dulu di bawah Inggris, Myanmar itu ya layaknya kita lah, seperti diperbudak oleh Belanda dan Jepang gitu ya, ya diperlakukan kurang baik gitu. Nah, sementara untuk etnis Rohingya ini, mereka ini terletak di bagian pinggir Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Oke. Nah, pada zaman itu tuh India, Bangladesh itu kan ibaratnya itu mereka persemakmuran Inggris. Mereka bukan dijajah tapi diduduki gitu pemerintahannya, mulai dari sumber dayanya juga ikut dinaikkan sama mereka, selayaknya kayak Inggris persemakmuran di Singapura dan Malaysia gitu. Nah, jadi singkat cerita, setelah Myanmar ini merdeka, mereka itu kan menaruh dendam gitu terhadap Inggris yang udah menjajah mereka sekian puluhan tahun gitu. Nah, untuk etnis Rohingya ini sendiri, mereka dinilai sebagai pengkhianat negara. Karena selama proses penjajahan itu berlangsung, si etnis Rohingya ini mereka cenderung lebih mengikuti perlakuan seperti di India dan Bangladesh gitu. Jadi mereka dibawa ke Inggris untuk dibantu. Waktu itu kan Inggris juga lagi perang gitu ya sama negara-negara Eropa lainnya. Nah, etnis Rohingya itu dibawa sama mereka sama warga India lain untuk mengikuti perang. Nah, jadi dari situ Myanmar berpikiran nih bahwa mereka bukan dari kita gitu. Kita ditindas, mereka diajak perang gitu. Mereka diperlakukan layaknya tentara-tentara Inggris lainnya gitu. Nah, kemudian di samping itu juga etnis dari Rohingya ini memiliki ciri dasar atau karakteristik seperti orang Bangladesh, mulai dari raut mukanya, ciri fisiknya lah gitu. Nah, itu yang menambah kuat lagi nih Myanmar nih menganggap bahwa mereka bukan dari kita, meskipun itu bagian dari kawasan Myanmar gitu. Jadi mereka menganggapnya bahwa itu orang Bangladesh yang sedang mengungsi di daerah Myanmar gitu. Nah, jadi makin kesini mereka makin vokal tuh menyuarakan bahwa mengusir saja gitu etnis Rohingya ini dengan tidak mengakui, dari pemerintah sendiri tidak mengakui kemerdekaan dari warga Myanmar. Nah, sekarang makanya mereka mencari tempat yang baru yang aman yang bisa melepaskan mereka dari penindasan di negara mereka sendiri. Nah, seperti itu sih. Tapi yang saya dapat info ya dari internet tuh sebenarnya etnis Rohingya ini setelah diusir dari tempat mereka Myanmar, mereka tuh kembali ke Bangladesh nih. Dan negara tetangganya ya. Benar. Di Bangladesh mereka disediakan pulau sebagai tempat hunian mereka. Oke. Nah, kemudian lah dari situ, dari hunian itu, entah nggak tahu kita sebenarnya faktor apa yang terjadi yang membuat mereka malah berlabuh ke tanah air kita ini gitu. Oh iya. Jadi info terakhir kali itu yang datang ke negara kita ini sudah mencapai angka 1.600-an jiwa. Oke. Jadi setiap datang tuh sekaligus 10 kapal. Kan cukup banyak tuh ya. Cukup. Dan itu terus menerus ya datangnya. Benar. Yaitu jumlahnya 10 kapal. Yeah. Cukup bikin kaget masyarakat gitu. Terus gimana menurut Bang Biji ini perihal sikap pemerintah gitu menangani hal ini gitu? Oke. Kalau menurut saya ya pemerintah di sini berada di pinggir jembatan ya, saya bilang gitu. Maksudnya gerak ke kanan salah, ke kiri salah gitu ya. Oke. Satu sisi kita sebagai warga Indonesia tentu punya ya rasa kemanusiaan yang tinggi gitu ya. Kita bisa lihat dari berbagai suku dan budaya kita saling memiliki toleransi gitu. Nah, sekarang kasusnya terjadi pada etnis Rohingya gitu. Nah, pemerintah ingin bantu nih dengan ya sebisa mereka gitu kan untuk menyambut gitu. Namun satu sisi kita juga udah banyak mengorbankan tanah-tanah kita yang ada di tanah air gitu. Bahkan sebelum ini saja kita udah kedatangan dari etnis Rohingya yang lainnya gitu ya, yang udah lama menetap gitu. Belum lagi yang dari Timur Tengah itu mulai dari Afghanistan sampai di Lebanon juga. Mereka kan di situ konflik juga tuh, berkecamuk juga di Timur Tengah. Nah, jadi kita menerima, tapi pada akhirnya itu akan menjadi bumerang gitu bagi kita. Dengan jumlah yang cukup banyak, kita mengakomodasinya itu bagaimana gitu. Nah, jadi saya rasa pemerintah di sini sedang kewalahan gitu.
mereka tetap menerima, tapi juga dalam kata lain bingung nih bagaimana mulai dari identifikasinya, mulai dari akomodasi, bahkan ya memikirkan untuk memindahkan mereka ke negara lainnya susah karena mereka pun nggak mau diusir kan waktu dari laut itu sih. Mungkin kita tarik yang Bang Biji tadi sampaikan ya. Ada tidak hanya dari Rohingya saja yang datang ke Indonesia. Ya. Kan ada tadi dari mana ya? Dari Afghanistan. Afghanistan, dari Libya sana, dari Afrika juga. Nah, status mereka saya rasa jelas karena mereka berasal dari daerah yang konflik gitu. Oke. Nah, untuk Rohingya ini kan sebelumnya sudah saya katakan mereka itu berasal dari pulau yang sebenarnya sudah disediakan oleh Bangladesh itu sendiri, sudah diberikan tempat hunian lah. Nah, entah karena apa, faktor apa, mereka datang ke Indonesia. Jadi status mereka ini apa gitu? Status apakah mereka bisa kita sebut pengungsi atau memang mohon maaf kita sebut imigran gelap atau bagaimana? Oke. Mungkin dari yang saudara Abid jabarkan dari pengungsi selain Rohingya ya seperti yang Afghanistan dan Libya yang lainnya, mungkin pada saat datang ke Indonesia mereka juga punya paspor ya, dalam hal ini kartu identitas perjalanan mereka ke negara lain ya. Itu yang saya maksud. Nah, sedangkan untuk Rohingya sendiri mereka nggak memiliki itu, bahkan mereka nggak diakui oleh negaranya gitu ya. Jadi mungkin itu alasan mengapa Mas Habib bilang tadi mereka bisa disebutkan pengungsi gelap ya. Benar. Karena dari mereka sendiri tidak teridentifikasi oleh negaranya dan tidak memiliki kartu identitas untuk perjalanan ke luar negeri gitu ya. Oke, menarik sih dan juga masuk akal juga. Sebenarnya kita bisa menyebut mereka pencari suaka, dalam hal ini mereka mencari tempat baru yang lebih aman, dan juga bisa juga disebut sebagai pengungsi gelap tadi. Oke. Karena mereka tidak teridentifikasi secara internasional gitu ya. Tidak ada identitas dia lah. Iya betul. Nah, kalau berbicara mengenai pencari suaka nih, jadi bisa kita sebutkan bagaimana itu bisa kita sebut sebagai pencari suaka apabila mereka itu terdata atau terverifikasi oleh badan yang masih di bawah naungan PBB, yaitu kita UNHCR, kalau Bang Biji pernah dengar. UNHCR ya pernah dengar sih. Nah, dia ngurus itu pengungsi Rohingya itu ya. Benar, ya. Nah sekarang mereka diurus itu tuh. Tapi perihal status mereka di Indonesia ini, kedatangan mereka, itu sebelumnya tidak ada statusnya ya. Memang stateless lah kita bilang, undocumented. Mereka tidak punya identitas terverifikasi. Nah, bagaimana kita menyebut orang-orang atau sekelompok gitu sebagai pencari suaka atau pencari tempat yang aman, itu apabila mereka sudah terverifikasi oleh UNHCR itu yang di bawah naungan PBB itu. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Kenapa kita menerima mereka sedangkan mereka itu statusnya belum jelas gitu. Memang secara kemanusiaan nggak bisa dipungkiri. Saya setuju sih tentang poin nilai kemanusiaan ya. Tapi in another hand, kadang itu yang menjadi bumerang bagi negara kita sendiri gitu. Kita terlalu naif ya dengan memberikan mereka wadah yang sangat besar dan kedatangan mereka yang sebenarnya menurut saya itu akan makin nampak itu kewalahannya dari pemerintah kita sendiri. Meskipun di sini dikatakan UNHCR sebagai pelopor untuk menampung pengungsi ini, namun kan pemerintah lambat laun akan terseret juga ini, akan ikut nimbrung juga nih, akan membantu mereka dari segi akomodasi, dari tempat juga dipakai kan untuk pemukiman mereka gitu ya. Nah, jadi layaknya Indonesia ini tidak serta-merta lah membantu mereka dengan ya rakyat sendiri. Kita sudah tahu lah bagaimana nasibnya, bagaimana kita sendiri saja udah bergejolak nih angka kemiskinan, angka pengangguran. Tapi dengan adanya mereka ini, nah itu menjadi salah satu ancaman sih bagi ketahanan negara kita. Karena disebutkan sebelumnya bahwa identifikasi mereka tidak berjalan dengan mulus dan berlangsung lama, dan itu yang menyebabkan mereka bisa saja
buat perilaku kriminal atau membahayakan masyarakat sekitar gitu. Karena itu ya, karena identitas mereka yang belum jelas lah, Ya belum benar. terverifikasi. Jadi pun kita tidak bisa mengetahui sebenarnya mereka ini benar-benar eh, Hanya ingin mengungsi Ah. gitu, atau ada maksud terselubung gitu. ya Kita itu. bisa lihat aja di negara tetangga kita, nggak usah jauh-jauh deh, Malaysia gitu. Nah, mereka di sana awalnya kan terbuka lebar tuh untuk sebagai pekerja tangan kasar gitu ya di sana ya. Nah, lama kelamaan sifat aslinya muncul nih. Ada beberapa yang melakukan penyelundupan narkotika misalnya. Nah, mereka di sana menelpon nih ke keluarga-keluarga mereka yang masih ada di Bangladesh gitu. Mereka menelpon, lama-lama kan makin ramai yang datang gitu ya. Berarti ngajak keluarga mereka ya. Nah, membuka potensi ancaman baru gitu. Nah, itu yang kita takutkan, Indonesia akan menjadi Malaysia Singapura lainnya gitu. Jadi mungkin hal ini yang mendasari ya, atau menjadikan faktor kenapa kemarin ramai juga Ya. masyarakat dan beberapa para ahli itu Nah, bersuara dengan tegas untuk menutup UNHCR ini, Ya. tutup saja UNHCR ini. betul sekali. Mungkin karena itu ya. Ya. Di samping itu untuk para penggiat hak asasi manusia, nah saya rasa itu juga layak untuk difokuskan gitu ya, hal-hal yang kayak gini, mulai dari ketahanan nasional tadi, pergesekan dan membebankan pemerintah kita juga, karena saya yakin itu personel dari UNHCR dan staf-staf itu nggak bisa menampung ribuan dari pengungsi di Rohingya gitu. Jadi menurut saya adalah kita sebagai warga Indonesia mencarikan mereka rumah baru gitu, seperti yang dilakukan Indonesia pada saat menampung warga dari Vietnam gitu ya, yang pada saat itu Pulau Galang ya. ya, Pulau Galang, benar sekali. Jadi bagaimana caranya kita memisahkan mereka dengan masyarakat dengan menyediakan tempat baru yang terisolir gitu. Tempat baru yang terisolir ini seperti Pulau Galang pada tahun 1971 pada saat Vietnam diisolir. Namun pada saat sekarang kan Pulau Galang udah mengalami modernisasi ya, udah banyak akses gitu. Nah, jadi seperti itu maksud saya, kita contohkan aja lah Pulau Galang itu. Waktu ada pengungsi dari Vietnam tuh ya. Ya, setelah mereka bebas, mereka selesai konflik kan mereka akan kembalikan ke Vietnam gitu. Benar-benar. Nah, itu yang bisa kita lakukan kepada etnis Rohingya pada saat ini. Kita carikan mereka pulau baru sehingga mereka terpinggirkan lah gitu dari masyarakat. Jadi gimana ya bilangnya? Potensi-potensi yang menimbulkan pergesekan antar masyarakat itu bisa diminimalisir gitu. Oke. Berarti dari hasil diskusi kita dari awal tadi, Bang Susi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedatangan etnis Rohingya ini yang banyak sekali menuai pro dan kontra harus kita tanggulangi gitu. Ya benar. Kita kasih beberapa solusi lah gitu. Ya, mungkin dari awal tadi ya, menurut saya yang pertama kita bisa, atau pemerintah Indonesia bisa lebih menegaskan penegakan hukum di bagian laut, agar nantinya tidak ada lagi kedatangan kapal-kapal berikutnya, maupun itu Rohingya maupun yang lain, dengan catatan tidak punya identitas yang jelas. Nah, kan yang sebenarnya yang jadi masalah itu kan itu etnis Rohingya ini, status mereka itu nggak jelas, mereka tidak terverifikasi gitu. Nah, atau berikutnya mungkin bisa lebih ditegaskan gitu, harusnya kita putar balik tapi dengan cara yang lebih tegas. Oke. Nah kemudian yang kedua, mungkin dari apa yang Bang Biji bilang tadi, yaitu menyediakan Pulau Galang contohnya ya. Ya, rumah baru yang terisolasi dari masyarakat gitu. Nah, iya, maksudnya itu untuk kejadian yang sudah terjadi sekarang ini. Ya. Kan yang kita harapkan tidak terjadi lagi ya. Benar. Nah, untuk mereka yang sudah terlanjur berada di sini, alangkah baiknya ke depannya besok ini pemerintah mampu menyediakan tempat seperti Pulau Galang. Ya, betul sekali. Untuk meminimalisir kontak dengan masyarakat. Ya. Karena kan rawan kita dari berbagai background yang berbeda, tradisi kita berbeda dengan mereka itu. Nah, itu sih yang
membuat pergesekan itu makin marak gitu. Benar-benar. Nah, kemudian mungkin pemerintah bisa lebih tegas lagi ya bersuara di internasional gitu, mengajak mereka untuk menseriusi hal ini gitu. Karena ini bukan semata-mata tugas Indonesia gitu. Ini Ya, harus menjadi perhatian internasional gitu. Kalau begini terus adanya, nanti bisa saja Indonesia menjadi tempat tujuan dari imigran-imigran gelap seperti yang sudah terjadi. betul sekali. Oke, itu tadi dari solusi dari kita ya. Mungkin banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, khususnya dari arah hak asasi manusia, Benar-benar. dari norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu ya. Mungkin dalam khususnya kita bahas di ranah norma dan etika sosial. Mungkin kita sebagai manusia memiliki hasrat ya atau naluri untuk membantu sesama ya. Karena memang setiap agama itu mengajarkan kepada kebaikan, menolong sesama gitu. Nah, tapi dalam hal ini ada satu poin yang ingin kita tekankan dalam kasus penerimaan kedatangan pengungsi ini. Yang pertama yaitu kita jika ingin menolong seorang pribadi gitu ya, pastikan terlebih dahulu bahwa kita tidak dirugikan. Dalam hal ini jangan sampai kita memberikan mereka bantuan tapi kita sendiri merasa dirugikan gitu. Nah, itu yang nggak bisa ditoleransi dalam hal menolong sesama gitu. Mungkin dalam dunia percintaan itu istilah katanya aku rela sakit asal kau bahagia. Nah, itu yang ingin sampai terjadi di negeri kita. Oke, mungkin sampai sini dulu diskusi kita kali ini. Thank you, Bit, udah banyak ngobrol-ngobrol sama saya di sini. Untuk teman-teman di internet, bagi yang ingin menambahkan atau ingin merevisi dari perkataan kami karena mungkin ada misinformasi atau informasi yang kurang lengkap untuk ditambahkan, sangat terbuka untuk ditambahkan di kolom komentar. Sekaligus kita berdiskusi di situ. Ya, betul. Untuk nextnya mungkin kalau ada hal-hal menarik yang ingin dibahas, kita bakal bahas di next episode gitu ya. Oke, saya ke situ dulu teman-teman. Saya Abian Dan saya Abi. Sampai jumpa di next Ethos Talk lainnya. Bye.